menyerahkan saudara kita Triaman yang melayani kita, yang memimpin kita dalam ibadah ya sepanjang ibadahnya berlangsung ya, bukan sepanjang malam hari ini. Karena kalau sepanjang malam berarti kita tidak berhenti ibadahnya ya sampai besok pagi. Begitu ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat melayani kepada Kak Triaman dan juga kepada Kak siapa ya, Meli Hulu ya, yang sebagai pembawa renungan kita pada malam hari ini. Baik, kita tetap mengikuti ketertiban kita walaupun secara online ya. Saya percaya kita tetap mengikuti ya. Ketertiban, diperhatikan mikrofonnya. Kalau misalnya di tempat saudara semuanya lagi pada berisik ya, diperhatikan sekali lagi, diperhatikan mikrofonnya, karena kalau tidak diperhatikan mikrofonnya tentu yang memimpin ibadah kita juga terganggu, baik juga saat rekam nanti bertolak belakang, bertabrakan nanti. Nah, jadi tidak enak nanti kalau misalnya di hasil rekaman juga dan juga pada saat kita dengar begitu. Oke ya, seperti itu kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi selamat beribadah dan selamat melayani untuk para hambanya malam hari ini. Tuhan memberkati. Yahoo. Salam, selamat malam teman-teman semua. Malam. Bagaimana kabarnya semuanya? Pasti sehat ya? Puji Tuhan, kabar baik. Haleluya. Saat ini kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kita bisa melayani hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita bisa melakukan yang kita lakukan hari ini, aktivitas kita, itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita berfokus pada malam hari ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang di hadirat Tuhan pada malam hari ini. Mari kita menaikkan penyembahan kita, pujian kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita. Kita patut untuk meninggikan namanya sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan pada malam hari ini. Mari kita menaikkan pujian kita, sungguh besar setiamu.
rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dengan kasih Kristus, Bang April untuk membuka kita dalam doa. Bang April, membuka kita dalam doa. Mungkin Bang Linus bisa mewakili Bang April untuk membuka kita dalam doa. Oke, teman-teman semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita satukan hati kita di dalam doa.
Bapa dalam kerajaan surga, Allah Tritunggal kami pada malam hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur di mana Tuhan masih memberikan nafas dan kehidupan kepada kami. Terlebih saat ini Tuhan, Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersekutu di hadirat-Mu, meskipun secara virtual Zoom Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, Tuhan ada bersama dengan kami. Saat ini Tuhan kami akan beribadah di hadirat-Mu, Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh, pikiran yang fokus, supaya sepanjang ibadah kami hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami mohon penyertaan-Mu, lindungilah kami, pimpin kamilah Roh Kudus-Mu Tuhan, terlebih hamba-Mu yang melayani, baik sebagai worship leader, dan juga sebagai pengkhotbah dan doa syafaat. Tuhan pimpin mereka, berikan mereka hikmat daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap beribadah, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang Linus. Mari kita terus menaikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita katakan, kemanapun aku dapat pergi, sungguh besar pengorbanan bagiku ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh perhatian bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh perhatianku tak bisa membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku,
terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku. Sungguh indah. Amin. Sungguh besar dan pengorbanan Tuhan bagi kita, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Sorry, suara saya masih terdengar, soalnya hujan di sini. Kedengaran. Oke, Kedengaran. terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara soalnya hujan. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Semangat. Haleluya, terima kasih. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Mari kita katakan, kecaplah dan lihatlah. Apakah slide-nya bisa dipindahkan? Oke. Baik, kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah ya, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini.
mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku Roh Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita nyanyikan pujian kita dari awal. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku Roh Tuhan. Amin. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Saya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu bagi kami yang begitu besar, yang sudah kami terima dari Engkau ya Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat kami. Terima kasih karena Tuhan Engkau telah mempertemukan kami, para saudari-saudara seiman kami melalui Zoom ini. Itu semua bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami, melainkan semua karena pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih karena Roh Kudus-Mu yang selalu menghibur dan selalu menguatkan dan selalu menjaga dan menjamah kami melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami pun anak-anak-Mu rindu akan kebenaran firman-Mu, haus akan kasih-Mu ya Tuhan. Maka kami akan mempersiapkan hati kami, tanah yang lebih dalam hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami semua melalui Roh Kudus-Mu dan juga jamah hamba-Mu yang menyampaikan ya Tuhan, supaya hamba yang apa yang saya sampaikan pada malam hari ini semuanya berasal dari Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati persekutuan ini dari awal pertengahan hingga nanti berakhir, biar Tuhan senantiasa memberkati. Hanya di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Salam, selamat malam semuanya. Saya sapa kita Yahoo. Puji Tuhan. Baik, izinkan saya untuk share screen ya. Bisa nggak ya para host? Oke, terima kasih buat kesempatannya. Terlebih dahulu saya minta terima kasih kepada para pengurus yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini ya sama kita semuanya. Sangat berterima kasih bisa ketemu dengan para saudara-saudari dan para hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa ya, yang dipakai Tuhan. Nah, pada saat hari ini saya akan membagikan tema kita pada pagi hari, pada saat ini saya akan membahas yaitu harapan yang tidak mengecewakan. Saya akan mengambilnya dari kitab Roma pasal yang kelima ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Izinkan saya untuk membacakannya kepada kita semuanya. Dari judul perikopnya itu hasil pembenaran. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan itu mengecewakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saya akan membahas yaitu harapan yang tidak mengecewakan. Tentunya saudara-saudari atau teman-teman, lebih enak ya teman-teman, saya manggil teman-teman ya. Pengharapan itu apa sih? Udah pada tahu semua arti pengharapan itu seperti apa ya? Saya akan membacakan. Ini ada di tengah ya. Sebentar ya. Oke. Tadi ada di tengah yang mengganggu. Pengharapan itu arti kata pengharapan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Harap, dasar katanya itu harap. Artinya sabar, menunggu. Jadi pengharapan bisa disimpulkan adalah sesuatu keinginan yang menjadi kenyataan. Kalau dalam Alkitab atau dalam kekristenan, pengharapan orang Kristen itu apa? Saya mengutip ada banyak hal sebenarnya, ada banyak yang dikutip-kutip dalam Alkitab, tetapi saya ngambil satu tok, karena kalau kita bahas semua nanti nggak habis-habis waktu kita ya. Nah, ini saya ambil dari kitab Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Pengharapan adalah sawi yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut pengertian Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, pengharapan adalah sauh yang kuat. Sauh ini kalau kita lihat sauh itu seperti apa ya? Dia ibaratkan seperti alat yang keras, alat yang kuat. Tapi kalau di bawah sekarang itu ibaratkan besi. Nah, itu adalah pengharapan bagi iman kita adalah sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita. Nah, saya mengambil konteks ini, saya akan membahas terlebih dahulu sejarah konteksnya. Sejarah konteks ini Rasul Paulus menunjukkan hal ini kepada orang-orang percaya yang ada di Roma pada saat itu. Orang-orang yang percaya ketika hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus, kalau kita lihat di Kisah Para Rasul ya, di sana ada kisah pencurahan Roh Kudus. Kisah pencurahan Roh Kudus, di situ ada banyak orang-orang yang percaya yang diurapi oleh Roh Kudus Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan, karena pada waktu itu ada banyak orang-orang yang tidak menerima yang namanya Injil atau tidak percaya dengan kedatangan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat di dunia. Nah, pada waktu itu orang-orang yang ada di Roma
Karena kita tahu orang-orang yang di Roma itu adalah orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang-orang Yahudi itu yang tidak menerima dan tidak percaya bahwa Yesus adalah seorang Mesias, ya, karena mereka sangat tidak percaya. Nah, jadi di sana ada orang non-Yahudi. Nah, ketika di sana ada seorang kaisar, ya, seorang pemimpin, dia mengatakan jika ada seseorang yang menyebut nama Tuhan secara pribadi, dia akan dihukum mati. Nah, karena orang-orang percaya ini menyembah Tuhan, menyebut nama Tuhan atau menyebut nama Yesus sebagai Sang Juru Selamat, akhirnya mereka mengalami penganiayaan. Akhirnya mereka mengalami sebuah tekanan, penderitaan, bahkan mereka diasingkan di sana. Nah, makanya Rasul Paulus menghibur mereka, memberikan mereka kata-kata motivasi, kata-kata yang menginspirasi. Nah, kata istimewa yang dikutip oleh Rasul Paulus untuk menguatkan iman mereka, di sini bukan hanya sesuatu yang membuat mereka hanya termotivasi doang, hanya dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Rasul Paulus doang, tetapi ada sesuatu hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu yang mengutip di Matius pasal 5 ayat yang ke-10, di sana konteksnya itu ketika Yesus sedang berbicara atau berkhotbah di bukit kepada banyak orang. Dia mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, sebab mereka yang mempunyai kerajaan. Inilah yang menguatkan iman mereka, iman orang percaya di sana. Dia membawa mereka ke pengajaran Tuhan Yesus. Rasul Paulus membawa mereka supaya mereka mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus sampaikan, yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bahwa seorang pengikut Kristus bukan berarti penderitaan itu sirna. Enggak, Tuhan Yesus Rasul Paulus mengingatkan mereka di situ. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Karena kenapa? Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Itulah yang diinginkan Rasul Paulus atau Tuhan bagi kehidupan orang percaya ketika kita mengalami penganiayaan, tekanan, bahkan hal apapun yang membuat iman kita goyah, kita mengingat apa yang disampaikan. Rasul Paulus mengingatkan hal ini supaya orang-orang yang ada di sana atau orang-orang percaya, karena mereka adalah jemaat mula-mula, tidak mudah goyah, tidak putus asa, tidak menyerah. Itu maksud Rasul Paulus memberikan sebuah kata-kata penghiburan ini kepada orang-orang yang ada di sana atau orang-orang yang ada di kota Roma. Lanjut, ada banyak hal yang membuat anak-anak Tuhan atau anak-anak muda, ya, hilang harapan. Ini konteksnya tadi, kembali kita membawa ke dalam kehidupan kita. Kita membawa dalam kehidupan masa kini atau kehidupan anak-anak muda sekarang atau kehidupan orang-orang yang percaya sampai saat ini. Apakah penganiayaan atau penderitaan itu hanya dialami pada zaman orang-orang yang ada di Roma atau pada zaman Rasul Paulus? Enggak. Semua itu terus-menerus. Apa yang telah dituliskan di kitab suci dari PL Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru itu terus-menerus, hingga siapa saja yang mewarisi yang namanya anak-anak kerajaan surga. Apa yang dituliskan dalam kitab suci semua akan tergenapi dan akan terjadi. Kebanyakan dalam hidup ini ada banyak hal yang membuat kita kecewa. Terutama anak-anak muda yang mudah kecewa. Ada banyak hal yang membuat kita putus semangat, menyerah. Ada banyak hal yang membuat dan yang menggoyahkan iman kita. Apalagi perkembangan zaman sekarang. Bukan hanya hal penganiayaan saja. Seperti yang ada di kota Roma waktu itu. Orang jemaat mula-mula mereka mengalami penganiayaan, mengalami yang namanya tekanan. Apakah hanya sebatas mereka? Apakah hanya pada zaman mereka? Tidak. Terus-menerus
orang pengikut Kristus atau anak-anak Tuhan terus mengalami hal ini. Nah, ada beberapa hal yang membuat anak-anak Tuhan kecewa, yaitu satu, selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Mungkin ada sesuatu konsep kita atau planning kita yang harus kita lakukan. Dan harus kita lakukan dan kita inginkan, dan itu pun harus terjadi. Harus jadi kenyataan dan terwujud. Selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Selalu mengandalkan, ya saya hebat, saya kuat. Tidak ada lagi orang lain yang kuat. Tidak ada lagi yang bisa membantu saya. Akhirnya ketika mengandalkan kekuatan sendiri, ketika mengandalkan semangatnya sendiri, hanya mengatakan aku yang paling kuat. Ketika sudah semua itu tidak tercapai, karena rencana Tuhan bukan rencana manusia. Rencana manusia bukan rencana Tuhan. Jadi apapun yang direncanakan oleh manusia, itu belum tentu itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin baik menurut kita, tetapi menurut Tuhan tidak baik. Itu yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri. Mungkin kalau dibaca di kitab Yeremia, di sana dia pasal 17 ayat 5 sampai berapa itu ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Di kitab Yeremia dia membahas hal seperti itu. Semua ini kehidupan dan kisah kehidupan manusia semua tertulis di dalam Alkitab. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri karena tidak tercapai, itu yang membuat kita akhirnya kecewa. Mengatakan pengharapan itu tidak ada. Sering mengalami ya udah putus asa, kecewa. Pengharapan itu sirna, menyerah. Itu yang sering terjadi. Jadi ayat kedua mudah menyerah. Ayat kedua, nomor kedua mudah menyerah. Kenapa? Karena dia tadi mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak mengandalkan Tuhan, dia tidak melibatkan Tuhan dalam segala hal. Akhirnya dia mudah menyerah, lepas dari semua apa yang diimpiankannya. Dia lepaskan semua apa yang sudah dia rencanakannya, planningnya. Dia sudah merencanakan dari A sampai Z, dia sudah merencanakan semuanya. Tapi kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, akhirnya kita pun mudah menyerah, putus asa, kecewa. Kita mengatakan pengharapan itu di dalam Tuhan tidak ada. Kita anak-anak Tuhan mudah saja bilang kayak gitu. Karena kita tidak sadar apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam hal ini. Yang ketiga, tidak mau diproses tetapi suka protes. Ini kebanyakan terjadi dalam kehidupan orang percaya, bukan kehidupan orang semua orang, tapi kehidupan orang percaya mengalami hal seperti ini. Saya juga pernah mengalami hal yang sama seperti ini, karena setiap semua menyampaikan kebenaran harus kita alami dulu untuk berbagi pengalaman. Aku sering protes dulu, saya nggak mau diproses. Kalau mau diproses itu berat rasanya ya, berat sekali rasanya kok proses ini, gimana ya? Tidak ada orang mengatakan proses itu enak. Proses itu berat, tapi ujung-ujungnya nanti hasilnya itu enak. Proses kalau mau sukses atau mau hidup lebih baik, lebih bahagia dalam Kristus, cintai yang namanya proses, tapi hindari yang namanya protes. Itu sebenarnya yang paling bagus bagi kehidupan orang-orang percaya. Dan orang yang mau maju, orang yang mau berkembang, orang yang mau bertumbuh, jangan kita menyukai protes. Karena kenapa? Protes itu bisa memecahkan sebuah persahabatan, pertemanan, ikatan persaudaraan, dan lain sebagainya. Kalau kita suka protes, bahkan dalam persekutuan pun kita selalu protes, itu terpecah. Tidak ada kebersamaan, tidak ada kesatuan. Selalu ingin protes dan protes mulu. Tapi protes itu dia tidak mau ngasih solusi, hanya protes tok. Tapi kalau kita menjalankan proses seperti orang-orang yang ada di Roma itu,
Mereka menjalankan proses. Mereka tidak mau protes, sekalipun mereka ditekan, sekalipun mereka dianiaya oleh pemimpin, seorang pemimpin yang namanya kaisar di sana. Atau mereka nggak bisa lawan, sebenarnya segi manusia bisa. Tetapi mereka mengingat seorang pengikut Kristus, besar kasihnya, besar pengampunannya, besar namanya rendah hati sama mereka. Mereka tidak mau protes, tapi mereka mau itu adalah proses. Yang ketiga, masih ini sorry ya, masih mau melihara ego. Kalau berbicara soal ego, mungkin itu kadang kita bilang, aku udah hilangkan ego dalam hidup saya. Aku hidup dalam kebenaran. Tapi di sisi lain, kita masih memelihara ego kita masing-masing. Kita masih hidup dalam keegoisan atau kepentingan diri sendiri. Tidak mau membangun, dan lain sebagainya. Karena keegoisan kita, sehingga ada hal-hal yang berharga sebenarnya itu hilang. Harapan-harapan itu hilang sebenarnya karena keegoisan kita, tidak mau belajar, tidak mau taat, tidak mau tunduk, selalu mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman tahu ya, keegoisan seperti apa. Di dalam pengharapan penting ada pengharapan dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Apalagi anak-anak muda ini, yang paling banyak harapan ini anak-anak muda. Paling banyak harapan sebenarnya, planning yang paling banyak itu anak-anak muda. Ya karena banyak belajar, banyak hal-hal inspirasi yang dia dapat, akhirnya dia membuat sesuatu yang, hal-hal pengharapannya itu membuat sesuatu itu supaya ke depannya bisa tercapai. Itu anak muda banyak mengalami hal seperti ini. Dan wajar, kalau tidak ada pengharapan, buat apa menjalankan hidup? Buat apa capek-capek, berat, udah hidup, udah betah begini, masih menjalani hal seperti ini. Pasti setiap kita punya yang namanya pengharapan. Dalam setiap hubungan juga, hubungan ini, pasti ada harapan juga ya, apalagi anak muda ini. Aku juga anak muda ya, bukan orang tua. Pasti aku juga punya harapan. Terkadang kita sekarang kadang-kadang mengalami kekecewaan ketika kita mengharapkan sesuatu. Aku pernah kecewa. Kalau misalnya menjalankan hubungan, aku pernah kecewa. Semua orang pasti mengalami kekecewaan. Pernah kecewa. Ada yang mengatakan kalau harapannya begini. Aku pernah mengatakan kalau dia menjalankan hubungan gini ya. Saya menyinggung sedikit, izinkan ya, menyinggung sedikit. Kalau misalnya dia terlalu berharap kepada kekasihnya, pas pacaran dia mengatakan, saya tidak bisa hidup tanpa kamu. Sering terjadi kayak gitu. Saya nggak bisa hidup tanpa kamu, karena saya sudah memikirkan planning kita ke depan. Saya sudah, pokoknya kalau kamu putusin aku, saya nggak tahu mana, saya nggak tahu hidup saya masih baik ke depannya dan lain sebagainya. Ketika putus, mantan bilang begini, dulu dia bilang begini, aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Mantan memang pembohong dan sekarang dia masih hidup. Hal-hal itu dihilangkan. Ya jangan sampai dalam pengharapan kita itu, terkadang kalau kita mengatakan, tanpa kamu aku nggak bisa hidup. Jangan. Boleh berharap, tetapi semuanya serahkan kepada Tuhan. Anak Tuhan boleh jatuh, boleh mencintai, berharap, memelihara pengharapan, planning boleh sangat boleh. Kita juga jatuh cinta, merangkap semua itu, merangkai bagaimana boleh, karena kita juga diciptakan karena cinta. Kita diciptakan dari awal pemula karena cinta. Kita lahir karena cinta, dan kita besar untuk mencintai dan mengasihi. Hamba Tuhan boleh cinta, sangat boleh. Kalau nggak ada cinta seorang hamba Tuhan, dia nggak mungkin jadi hamba Tuhan, karena dia nanti nggak bisa mencintai jemaatnya. Sebenarnya yang paling besar cinta itu adalah hamba Tuhan ya, karena dia memiliki banyak pengharapan, banyak harapan kepada jemaat-jemaatnya seperti apa nanti ya. Jadi dia lebih besar, namanya cinta seorang hamba Tuhan itu sebenarnya besar,
Karena dia memakai berbagai cara atau strategi untuk mencintai yang namanya jemaat-jemaatnya. Dia pasti membedakan bagaimana dia mencintai jemaatnya, seperti apa cinta kepada jemaatnya, dan seperti apa kepada pemudanya, dan seperti apa cintanya kepada orang-orang yang ketemu di jalan, dan seperti apa juga cintanya kepada orang yang hanya selingan aja atau seheroik. Ya, pasti seorang hamba Tuhan itu memakai berbagai strategi cinta. Tapi jangan salah, cinta itu penuh kasih. Kita pasti memiliki semua harapan-harapan seperti itu. Kita pasti memiliki plan yang luar biasa. Harapan kita tidak pernah putus, tidak kecewa, tidak membuat kita kecewa. Kita menjauhkan hal ini. Banyak dalam kehidupan kita. Halangan-halangan yang membuat anak muda sebenarnya cepat putus asa, kecewa, karena hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya. Gitu. Yang selanjutnya, aku sampai jam berapa ya? Nanti kalau aku terlalu ini, aku langsung di stopkan, ya kasihan ini nggak kesampaian. Oke, selanjutnya ada apa ini? Kok ada di tengahnya? Selanjutnya, saya akan membahas soal kesengsaraan. Ya, saya turunkan soalnya ada sesuatu yang menghalangi ya, mengganjal di dalam tengahnya. Kesengsaraan dalam bahasa Yunani, lipsis, yang artinya tekanan. Tadi saya sudah membahas di sana. Sudah membahas tekanan itu seperti apa. Mungkin kehidupan kita sudah banyak mengalami tekanan. Banyak mengalami yang namanya penderitaan. Banyak mengalami yang namanya hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang membuat hati kita itu terganjal gitu loh, gak suka, dan lain sebagainya. Seperti yang dialami oleh orang-orang yang ada di Roma. Ini yang mereka alami ya, kesengsaraan. Sebenarnya dalam bahasa aslinya itu tekanan. Nah, ada di sana kata megah. Bahasa Yunani, kausomai berarti bersukacita. Kenapa orang-orang yang menderita atau yang mengalami tekanan harus bermegah? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu, aku sering mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya kembali ke itu tadi, seorang pengikut Kristus, dia memikul salib, memikul kok yang dipasang. Ketika dia menjadi pengikut Kristus, Yesus atau Tuhan tidak pernah mengatakan, kalau kamu mengikut aku, semua tekanan dan semua masalah, semua penderitaan sirna. Enggak. Justru yang Tuhan Yesus siap ketika engkau mengikut aku, siap penderita. Ketika engkau menjadi pengikut Kristus, siap penderita. Nah, kenapa kalau kita siap menderita, apa upah kita? Yaitu di sana tadi dia menjadi seorang penghuni kerajaan surga. Kalau kita tidak dimurnikan melalui yang namanya penderitaan, kita ini ibaratkan emas ya. Mungkin tahu ya teman-teman, emas itu kalau nggak diuji terus gimana ya, diasah terus, nggak muncul kemurniannya itu. Emas aslinya nggak muncul. Begitu pula kehidupan kita. Itu pengujian iman kita yang sesungguhnya. Ketika kita dalam keadaan masalah, dalam keadaan tekanan, apakah masih tetap berpegang teguh yang namanya kebenaran? Apakah masih ada dalam namanya Tuhan, aku ini milikmu. Yesus, aku anakmu. Aku ini jadi pengikutmu. Itu tujuan namanya penderitaan. Di kitab Yakobus yang mengatakan, berbahagialah orang yang mengalami pencobaan-pencobaan. Kita berbahagia, bukan berarti kita sorak-sorai ya, aku sudah mendapatkan masalah hari ini. Enggak, tetapi kita bersyukur, Tuhan, terima kasih. Tuhan menguji saya karena Tuhan masih mengizinkan saya mengalami hal ini. Tuhan masih melihat sejauh manakah aku setia. Sejauh manakah aku tetap tekun. Kata setia dan tekun itu tidak mudah sebenarnya. Itu mudah kita lontarkan. Itu mudah kita katakan, tapi kalau kita itu
proses tadi. Itu yang lain. Nah, yang ketiga yaitu tekun serta tahan uji dan menimbulkan pengharapan. Itu disampaikan oleh Rasul Paulus. Ketika engkau tekun, sudah tahan uji, tahan banting, dan tahan lain sebagainya, disitulah menimbulkan pengharapanmu yang tidak mengecewakan engkau, yaitu pengharapan di dalam kebenaran firman Tuhan atau pengharapan di dalam Kristus, yaitu hingga nanti dia mendapatkan hambanya yang setia. Itu yang dia mau. Apakah hanya kepada mereka disampaikan hal itu? Enggak. Kepada kita semua para pengikut Kristus, apalagi para anak-anak muda. Kepada kita semua anak-anak muda disampaikan hal ini. Sebenarnya mengambil keputusan, seorang anak muda sebenarnya mengambil keputusan itu menjadi seorang pengikut Kristus, rela menderita tekanan dan lain sebagainya, itu sebenarnya berat buat anak-anak muda. Tetapi saya akui anak-anak muda yang ada di sini mengambil sebuah keputusan yang luar biasa, jadi seorang pengikut Kristus, rela menderita, siap dalam tekanan, suka dengan proses, menghindari namanya protes. Ya. Ada beberapa bagaimana sikap hidup supaya pengharapan itu tidak mengecewakan. Saya membagikan karena ini detail. 1. Bersandar penuh kepada Tuhan. Di dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ke-6. Percaya sepenuhnya dengan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Tapi setiap hal itu yang terjadi dalam hidup kita, kita berharap penuh kepada Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan. Karena dia satu-satunya jalan. Yang membukakan jalan, yang memberikan kita, yang membuat masalah kita ringan, membuka setiap masalah problem-problem kita alami, dia pasti akan jalan. Yang kedua, libatkan Tuhan dalam segala rencanamu, Roma 5 ayat yang kedua. Mungkin teman-teman bisa membaca, aku ngajar waktu ya, takut terlalu lama. Apapun yang kita andalkan, bukan itu tadi mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi apapun rencana kita, mau sukses, mau jadi, mungkin ada yang udah S1, dia mau lanjut lagi, mau sampai ke dokteran, dan bahkan yang sudah jadi dokter mau lanjut lagi. Ya. Kalau semua hal itu kita libatkan Tuhan. Tidak ada yang mungkin mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita udah melibatkan Tuhan, Tuhan tak sekalipun meninggalkan kita. Karena semua di kitab pengkhotbah yang mengatakan semuanya indah pada waktunya. Penting, nomor 3, penting yang namanya doa. Kalau kita tidak ada membangun komunikasi dengan Tuhan, doa kita, mengucapkan syukur, melibatkan setiap kehidupan kita, melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, perencanaan kita, penting yang namanya doa. Kita berserah penuh kepada Tuhan. Mengandalkan dalam setiap hal Tuhan. Apakah rencana saya ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Tapi jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang namanya pengharapan yang tidak mengecewakan. Baik, biarlah setiap yang sangat singkat ini saya sampaikan kepada kita dan menjadi perenungan hidup kita. Jangan pernah kita menyerah. Kesimpulan, jangan pernah kita menyerah. Apapun masalah yang kita alami, tekanan seberat apapun, dan dalam Kristus, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat pasal 13 ayat yang ke-10, dia mengatakan pencobaan yang kamu alami itu hanya pencobaan biasa, tidak melebihi dari kekuatan kita sendiri kok. Tapi dia ada di sana untuk menolong, membuka jalan. Itulah janji Tuhan kepada kita. Sekian, saya akan menutup kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar setiap pengharapan kami tidak akan pernah sirna dan tidak akan pernah mengecewakan Tuhan. Jika kami selalu berharap dan melibatkan Engkau dalam setiap rencana-rencana kami, planning kami ke depan.
Terlebih-lebih anak-anak muda Tuhan, kami semua anak-anak muda sebenarnya sulit bagi kami, tetapi karena pertolongan-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Berkati kami semuanya dan acara selanjutnya mungkin ada pengumuman, kiranya Tuhan Engkau memberkati hingga nanti selesai. Hanya di dalam nama satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Haleluya. Terima kasih buat hambanya yang sudah sungguh luar biasa ya, mengingatkan kita bagaimana harapan kita yang tidak mengecewakan hanya ada dalam Yesus Kristus. Ada beberapa poin tadi yang sudah disampaikan bahwasanya bagaimana supaya pengharapan kita tidak mengecewakan. Yang pertama, kita harus bersandar penuh kepada Tuhan. Yang kedua, libatkan Tuhan dalam segala rencana kita. Dan yang terakhir, tetaplah berdoa. Amin. Luar biasa ya. Yang diberkati malam hari ini. Haleluya. Maaf, saya keluar tadi jaringan saya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Saat ini kita masuk pada doa syafaat. Kepada petugas, kepada hambanya saya persilakan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Bisa mendengar? Shalom. Shalom. Ya, puji Shalom, Tuhan. shalom, shalom. Syafaat. Kita mendengarkan doa syafaat kita ya. Yang pertama, kita berdoa buat bangsa dan negara kita, buat para pemimpinnya dan jajarannya supaya diberikan Tuhan hikmat, supaya diberkati setiap pelayanan mereka sehingga mereka bisa memimpin bangsa dan negara kita sesuai dengan kehendak Tuhan, terutama dalam mengatasi COVID-19 ini, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka sehingga rakyat Indonesia dapat dipulihkan dari penyakit ini. Yang kedua, kita berdoa untuk tenaga medis yang merelakan waktunya, merelakan dirinya untuk menjadi relawan bagi bangsa Indonesia ini. Kiranya mereka tetap dikuatkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberikan semangat, supaya mereka bisa melayani orang-orang sakit, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya kita juga berdoa buat para pendeta, buat para misionaris, tokoh agama, yang supaya mereka bisa semangat dalam melayani Tuhan, walaupun ada ibadah yang sudah melakukan tatap muka, biarlah Tuhan yang terus dipermuliakan, begitu juga melalui ibadah online, kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan, walaupun banyak keterbatasan, biarlah Tuhan yang menolong. Selanjutnya kita juga berdoa buat para pelajar, mahasiswa, kiranya Tuhan yang memberkati proses belajar mereka, apalagi yang online, kiranya mereka boleh semangat dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Berdoa buat teman-teman kita yang mungkin masih belum mendapatkan pekerjaan, kita berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan yang memberikan pekerjaan yang terbaik kepada mereka, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemampuan mereka. Kita berdoa juga buat teman-teman kita yang sudah bekerja, biarlah Tuhan yang terus memberkati, menolong, memelihara, melindungi, menguatkan, supaya pekerjaan mereka boleh memberkati orang lain juga. Selanjutnya kita berdoa buat bencana yang telah menimpa kita di seluruh dunia ini, kiranya Tuhan yang memulihkan bangsa kita dari segala penyakit ini, biarlah Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang sedang sakit. Terus kita juga berdoa, ini agak banyak ya, doa kita bisa dicatat. Kita berdoa buat pulau tercinta kita, yaitu Pulau Nias. Biarlah Tuhan yang menjamah pulau kita ini, para bupati, wakil bupati, beserta jajarannya, supaya diberikan hikmat kepada Tuhan, supaya diberikan hikmat oleh Tuhan, supaya mereka dapat memimpin Pulau Nias ini dengan baik, sehingga kita tidak lagi mendengarkan yang namanya perseteruan, korupsi di mana-mana. Biarlah Tuhan yang menyatukan hati para pemimpin kita.
Kita juga berdoa buat Youth Generation dan PPNB, kiranya ada kesatuan hati antara pemimpin dan anggota yang akan dipimpin. Berdoa juga untuk usaha-usaha mereka, para ketua kita berdoa supaya mereka tetap semangat untuk melayani Tuhan, terus memberikan hidupnya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Seterusnya kita berdoa juga buat muda-mudi di Nias Barat khususnya, biarlah melalui ibadah kita ini mereka juga terberkati, melalui adanya kita mereka juga boleh terberkati dan mereka boleh mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin ada pergumulan dari teman-teman semuanya, saya persilakan. Ya, saya rasa pergumulan kita semua sudah pas ya. Dan yang terakhir kita berdoa untuk pribadi kita sendiri, berdoa untuk keluarga. Jadi untuk memulai doa syafaat kita ini, mari kita mengangkat pujian kita yang mengatakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama bernyanyi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ada pemain musik? Oh iya, dari Kak Idarmawati, ada pergumulannya. Ya Kak, silakan utarakan isi hatinya Kak, biar kita bisa berdoa bersama-sama. Kak Ida? Ada Kak Ida? Oke, kita doakan Kak Ida yang kurang sehat ya, dan perkuliahannya biar ditolong Tuhan. Baiklah, kita akan memulai doa syafaat kita. Kita bernyanyi, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. 1, 2, 3. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin padamu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kita sama-sama berdoa sambil mengeluarkan suara doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat malam hari ini. Kami boleh berkumpul walaupun melalui ibadah Zoom. Kami bersyukur ya Tuhan, ibadah malam hari ini boleh memberkati kami sebagai remaja-remaja, generasi-generasi penerus bangsa dan penerus pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati pelayanan kami ini, ibadah kami ini, anak-anak Tuhan yang boleh meluangkan waktunya untuk beribadah bersama Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati. Bapa yang baik, ada beberapa pergumulan yang telah kami sampaikan tadi Tuhan. Kami boleh berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, khususnya bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati para pemimpin kami dan jajarannya, kiranya Engkau memberkati Tuhan pelayanan mereka, kiranya Engkau membuat mereka semakin teliti lagi, semakin berhati-hati dalam memimpin bangsa ini, supaya mereka lebih telaten lagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan mereka ya Tuhan, biarlah pekerjaan tangan mereka ini boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan kepemimpinan mereka boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, kami merindukan bangsa dan negara kami ini terlepas dari berbagai masalah Tuhan, terutama yang namanya korupsi. Tuhan, biarlah bangsa Indonesia ini benar-benar menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga merindukan ada banyak jiwa yang menjadi pengikut Tuhan di bangsa kami ini. Kami merindukan Tuhan Engkau memberkati, biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan melalui bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa ya Tuhan buat
tenaga medis. Tuhan, Engkau memberkati mereka yang sedang berjuang untuk Indonesia, yang sedang berjuang untuk masyarakat, yang sedang berjuang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa juga. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka ketabahan, Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan, baik secara fisik maupun jasmani. Engkau memberkati dan rohani mereka ya Tuhan. Kiranya mereka boleh melakukan pekerjaan tugas mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat para pelajar, orang-orang yang sedang kuliah Tuhan. Engkau memberkati mereka, apalagi melalui Zoom ini Tuhan, melalui online. Kami mengerti pergumulan mahasiswa, kami mengerti pergumulan pelajar ya Tuhan. Ada beberapa yang mungkin tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk bisa online Tuhan. Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberikan hikmat kepada mereka Tuhan, supaya mereka juga bisa melaksanakan aktivitas sekolah seperti biasa, seperti teman-teman mereka. Engkau memberkati keluarga mereka Tuhan, jika mereka berkekurangan kiranya Tuhan yang memberkati keluarga mereka. Tuhan, kami mau berdoa juga buat teman-teman kami yang mungkin lagi pengangguran, dimanapun berada di Tuhan, kami percaya Engkau yang menjamah mereka juga, Engkau yang membukakan pintu-pintu berkat-Mu kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang layak di hadapan Tuhan, supaya mereka boleh diberkati Tuhan, dan mereka boleh memberkati orang lain. Berdoa juga ya Tuhan buat orang-orang yang sudah bekerja, kiranya Engkau memberkati pekerjaan tangan teman-teman kami ini Tuhan, kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan tangan mereka. Engkau memberikan hikmat dalam melakukan pekerjaan mereka, supaya mereka tidak melenceng dari jalan-jalan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk Pulau Nias kami yang tercinta ini. Kami mau berdoa ya Tuhan, kami merindukan ada kebangunan rohani di dalam pulau kami. Kami merindukan sebagai remaja-remaja generasi ini Tuhan, kiranya banyak jiwa yang Tuhan menangkan di Pulau Nias kami ini. Kami merindukan Tuhan, Pulau Nias kami ini dimenangkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati segala para misionaris yang akan menginjil Tuhan. Engkau memberkati, Engkau pakai mereka ya Tuhan, biarlah firman-Mu diperkatakan melalui perkataan mereka ya Tuhan. Melalui mereka Engkau memakai mereka ya Tuhan untuk memperkatakan firman-Mu kepada Pulau Nias ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan buat para pengurus kami, Young Generation dan PPNB Tuhan, kami mau berdoa buat pengurus ini. Engkau memberikan kesatuan hati dalam mengurus kami. Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan, kesabaran dalam memimpin kami. Terima kasih buat jeripaya mereka selama ini. Kami sangat menghargai untuk hal itu Tuhan. Engkau memberkati keluarga mereka, masa depan mereka. Apapun yang mereka cita-citakan, kami percaya kuasa Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Ada mujizat boleh terjadi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pergumulan mereka juga untuk membangun ibadah ini. Mari Tuhan Yesus yang memberkati persekutuan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja, bukan untuk memuliakan diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat muda-mudi yang di Nias Barat ini. Kami memiliki kerinduan Tuhan, biarlah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, biarlah semakin cinta kepada Tuhan, biarlah semakin memiliki hati yang selalu mengasihi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk saudari kami, Kak Ida, yang sedang sakit, yang kurang sehat. Kami mau berdoa dimanapun saudari kami ini berada. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjaga, Engkau yang menolong, Engkau memelihara dia, Engkau yang memberikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah dokter dari segala dokter yang sanggup menjamah, yang sanggup menyembuhkan saudari kami ini. Berdoa untuk perkuliahannya Tuhan. Engkau memberkati dia dalam perkuliahannya, segala biaya-biaya yang dibutuhkan. Tuhan, kami percaya Engkau mencukupkan semuanya, sehingga ketika Tuhan yang memulai memanggil dalam perkuliahannya, dalam pekerjaannya ini, kami percaya sampai akhirnya juga Tuhan akan memelihara, Tuhan akan bertanggung jawab atasnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus buat pribadi, lepas pribadi kami di malam hari ini Tuhan. Kami mau berdoa buat keluarga kami masing-masing, anggota Young Generation dan PPNB. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang baru dalam kehidupan kami yang Tuhan berikan. Mungkin ada orang tua kami, keluarga kami yang masih belum mengenal Tuhan, masih belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kami juga memiliki kerinduan agar orang tua kami, saudari kami, keluarga kami juga memiliki kerinduan seperti yang kami miliki untuk terus mencintai Tuhan dalam kehidupan kami, untuk terus menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami, mungkin ada teman-teman kami yang sedang bergumul secara khusus Tuhan, baik yang
ada yang sakit Tuhan, mungkin dia belum sempat mengutarakan, tapi kami percaya kuasa Tuhan selalu menjamah kami, memberkati kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga yang memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kami peroleh. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami juga kami sudah melakukan dengan baik. Kiranya Kau terus memberkati kami semuanya pada malam hari ini yang boleh ikut, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang telah diajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan kepada yang bertugas. Amin. Terima kasih buat hambanya sudah membawa kita dalam doa. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menjawab setiap kerinduan doa kita pada malam hari ini. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari pengurus. Saya persilakan. Shalom. Shalom, selamat malam bagi kita semuanya. Shalom. Ya. Haleluya. Haleluya. Baik teman-teman, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan bagi kami oleh pemimpin pujian ya. Ada beberapa hal yang kami ingatkan kembali untuk kita semuanya. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melayani saat malam hari ini, baik kepada Kak Triaman yang bawa kita di dalam hadirat Tuhan ya, yang luar biasa, begitu bagus untuk pujiannya, dan juga kepada hambanya yang membawa renungan, yaitu Kak Meli Hulu yang telah menaburkan kebenaran firman Tuhan untuk kita diberkati pada malam hari ini. Ya, sekali lagi kami dari pengurus serta anggota dan rekan-rekan semuanya mengucapkan terima kasih atas pelayanan teman-teman semua, baik itu yang bawa doa syafaat, pemimpin pujian, dan juga yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Yang kedua, teman-teman yang saya kasihi, yaitu aktifkan dalam grup ya. Kami selalu aktifkan. Kenapa kami selalu aktifkan ini? Selalu mengingatkan tentang keaktifkan dalam grup ini. Ya gimana ya? Saya aja kalau mungkin ya, kalau saya sih tidak jadi masalah misalnya. Tapi juga saya senang loh, misalnya saya kirim renungan, teman-teman bisa baca ya, bisa kasih komentar atau ada masukan atau ada kritik begitu ya, atau ada koreksi, karena kan kita ini sama-sama saling belajar. Walaupun kami sudah selesai ya, walaupun kami istilahnya lah ya katakan senior ya, tapi kalau kita di dalam Tuhan itu tidak ada yang senior loh, kita sama itu di hadapan Tuhan sama. Tidak ada senior, tidak ada junior, dan tidak ada hamba, tidak ada pemimpin, sama di hadapan Tuhan, sama kita. Tidak sama dengan ya di hadapan Tuhan, tidak ada artinya kita ini. Ya, jadi makanya kita ini saling mengingatkan satu yang lain. Senang sekali ya, senang sekali kalau ada teman kita yang mengirim renungan atau memberikan tanggapan ya, terus bisa dikoreksi ya, ini kata ini Kak kurang bagus, kurang tepat ya, mungkin di lain waktu bisa diperbaiki kembali ya. Jadi langsung kasih kata-kata yang bisa menyambung ya, supaya kita di dalam grup juga ada saling komunikasi yang baik begitu. Buat apa grup kalau tidak ada saling komunikasi yang baik? Ya, seperti itu.
Tentu juga kami memberikan apresiasi kepada pelayanan saat malam hari yang begitu bagus, baik dalam memimpin pujian maupun dalam ya pokoknya lah seperti ibadah, jadi pakai pakaian yang sopan begitu ya. Kenapa selalu kami tekankan khususnya ya pelayanan ini harus pakai pelayanan yang sopan lah. Ya bukan arti sih kalau kaos-kaos itu tidak sopan ya. Tetapi bagi kami ya khususnya kalau di anak-anak STT BMW se-Indonesia ya, BMW se-Indonesia diwajibkan itu tidak boleh pakai baju kaos atau baju yang tidak pantas saat melayani. Ya dapat SB, artinya SB itu special blessing. Jadi SB kata ya. Nah, itu siap-siap nanti ada SB dari seksi kronia. Jadi makanya, tapi kalau di grup kita ini kan enggak ada begitu. Ya, enggak mungkin lah, enggak mungkin kita terapkan begitu. Tapi ya, kita ini saling mengingatkan ya. Konsekuensinya atau special blessingnya bagi kita yang melayani, baik itu yang memimpin pujian, penyampaian kebenaran firman Tuhan dan lain-lain sebagainya. Yang tentu kita mendapatkan 11 special blessing masing-masingnya ya dari atas kita lah begitu ya. Ya memang sih tidak ada paksaan, kami sih tidak memaksakan harus ya. Tetapi baiklah kita sama-sama sadar demi kebaikan kita begitu. Oke, yang berikut adalah kami perlu menginformasikan bahwa kemungkinan besar nanti di bulan November ya kalau tidak ada perubahan ya ternyaman ya ada yaitu namanya kolaborasi antara beberapa grup ya yang dari apa itu Nias Barat ya Triaman benar ya. Oke, iya. Ada kolaborasi antara grup baik itu grup Nias Raise, PPNB dan dari ada beberapa itu ada 4 grup atau 5 grup itu. Jadi nanti diadakan kurang lebih nanti dan kita sudah masuk di dalamnya, termasuk kita sudah terdaftar NYG kita. Nah, ada kolaborasi nanti. Sekarang sudah ada grupnya, beberapa pemimpinnya, pemimpin apa tuh grup-grupnya, ya. Nanti diadakan begitu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah tentang uang kas kita ini yang tercinta. Ya kami selalu mengingatkan sih. Sekali lagi 1.000, 2.000 dikumpulkan sampai nanti sudah sampai 10.000 sebulan. Ya, betul. Kalau misalnya anak-anak asrama ya, ini saya sudah pernah mengalami anak asrama 500 rupiah sangat berguna sekali. Tetapi di dalam tanda kutip juga tidak ada artinya kalau kita beli 1 mie, ya 1 mie. Tahu mie bakso atau ya super mie lah begitu. Ya kita relakan kan? Ya coba kalau kita ambil 50 100 rupiah lah dari harga super mie itu. Jadi pelan-pelan sampai nanti akhir bulannya atau mau menjelang akhir bulan baru di store ke bendahara kita begitu ya. Ya demi kebaikan kita sih, bukan demi kebaikan saya atau para pengurus semuanya tidaklah. Itu tidak ada artinya. Ya, kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah sangat apresiasi ya, sangat inisiatif sekali kami tanpa mengingatkan, tanpa menagih ya. Sekali lagi tidak ada tagihannya di dalam grup kita. Hanya kesadaran kita masing-masing. Karena kalau setiap organisasi tidak ada kesatuan baik secara materi dan lain-lain sebagainya ya tentu ambruk ya bisa jatuh atau kalau diibaratkan kayu tumbang gitu. Ya kira-kira begitu. Tapi harapan kita semuanya bukan cuma harapan saya, mari kita sadarlah semuanya demi kita, untuk kita dan kemajuan kita bersama dan kembali
untuk kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Itu ya tentang kasih kita. Tentu mungkin teman-teman sudah tahu apa yang menjadi tujuannya. Ya, tujuannya adalah bisa dalam bencana, duka, ada teman kita di dalam grup yang sakit atau orang tuanya, ya mungkin harus kita bantu walaupun tidak sepenuhnya kita bisa bantu, ya. Ya, itu salah satu tujuannya. Dan sekarang saya melaporkan ya tentang kas kita, ya, biar kita sama-sama melihat berapa pengeluaran kita, ya. Sekarang saya melaporkan, ya. Sekarang jangan kemana-mana dulu ya, tetap ada di layar Zoom, ya. Supaya kita sama-sama enak ya, sama-sama enak, saling melihat. Oh ini ya korup ya, jangan sampai korup di pengurus ini ya. Oh itu bahaya itu ya. Oke. Mana tadi? Oh ini dia. Ini dia yang kita nantikan. Haleluya. Bisa kelihatan kan? Halo? Masih belum, Bang. Masih belum ya? Yo. Oh. Sudah? Masih belum, Bang. Cuma Abang doang yang nampak. Hah, begitu ya? Sabar ya, sudah ya? Masih belum, masih loading ya. Belum nampak. Sudah, Bang. Sudah? Sudah. Oke, ya. Ya. Inilah dia kas kita ya. Jadi perinciannya sudah ada di sini. Jadi bisa teman-teman melihat ya siapa saja yang sudah. Tapi jangan ambil hati yang belum ya, jangan ambil hati. Ya belum ya. Ada bila ya bisa lihat ya nama-nama yang sudah memberikan, bisakah? Jelas di sana ya. Ada Molly, ada saya sendiri, ada Kesanti dan lain-lain sampai 21 dari kurang lebih 300 ya. Wih, luar biasa. Kurang lebih jumlah kita di dalam grup 300 ya, kurang lebih begitu. Tapi yang masih memberi, yang sudah memberikan dalam pekerjaan Tuhan ada 21 orang. Tetapi yang lain bukan arti tidak ada maksudnya bukan arti yang lain tidak memberi ya, mungkin belum waktunya begitu. Jadi dia ada beberapa yang sudah memberikan di bulan September, bisa dilihat ya teman-teman. Ada yang 50, ada yang 10.000, ada yang 50 dan 20, 15.000 dan 30.000. Itu di bulan September. Dan di bulan Agustus sudah teman-teman sudah lihat bisa di sana ya. Jelas ya, kita bisa sama-sama lihatnya. Nah, ini di jumlah dari bulan September tadi itu ada, itu di bulan September ada 1.055.000. Nah di bulan mana saya di bulan Agustus ada 1.055.000. Di bulan September jumlahnya ada 185.000. Di bulan Oktober jumlah bawahnya ya ada 120.000. Terus di bulan November yang akan datang ada 60.000 dan di bulan Desember yang akan datang ada 60.000. Karena ada juga teman-teman yang menyelesaikannya langsung sampai di bulan Desember. Tapi tidak jadi masalah, itu yang kata uang. Tapi kalau tidak ya dicicil-cicil lah 22.000 di mana ya, diselipkan di dompet. Nah ini sudah jelas ya tentang masukan di sana. Teman-teman mungkin
ini jumlah dari sana ini adalah jumlah dari ke sini ya, dari sini perhitungannya karena kita kerjakan di Excel ini. Jadi dia otomatis langsung bisa terhitung gitu. Jadi kita hanya memasukkan mata uang lalu bisa dia hitung sendiri. Manusia bisa salah, tetapi kalau ini saya rasa tidak salah. Sejauh ini ya saya pengalaman saya tidak ada yang salah. Nah, ini ada beberapa pengeluaran kas NYG kita yang tercinta. Ada biaya untuk renovasi gereja Lian, yaitu saudari kita Lian kemarin itu kita kasih ya di bulan Agustus cuma 100.000. Ya memang seperti itulah kemampuan kita, kan tidak bisa memaksakannya yang bisa kita mampu. Nah, terus ada uang duka untuk saudari kita Hestikea ada 200.000 itu di bulan Agustus ya. Di bulan September sampai Desember masih belum ya. Bukan tidak ada, masih belum. Jumlahnya di sana tetap 200.000. Nah, terus uang duka sama saudara kita Rohan Lase ada 250.000. Itu di bulan Agustus dan di bulan September sampai Desember masih belum ada ya. Terus ada uang partisipasi obat, ya mungkin katakanlah obat atau beli minuman saat ada di rumah sakit, karena ada saudara kita Delianus kemarin sudah dioperasi ya, karena ada salah satu penyakit yang harus dioperasi di dalam tubuhnya, yang tentu kita tidak hanya berdoa, ya tentu juga kita bisa memberikan secara materi. Semasa kita mampu ya, kemampuan kita di bulan Oktober ini kita berikan hanya 200.000 ya. Jadi di jumlah total dari bulan Agustus ini ada pengeluarannya ada 550.000, September kosong dan Oktober ada 200.000, November, Desember kosong, dan jumlah secara keseluruhan ada 750.000. Nah, kita lihat resepnya ya, resepnya. Dan tadi di sana kan dari sana kita bisa melihat jumlahnya, dan sekarang kita bisa lihat berapa lagi resep pengeluaran dan juga saldo kita. Ya, secara keseluruhan uang kita secara keseluruhan ya ada 1.480.000, dan pengeluaran itu kredit itu pengeluaran itu ada 950.000, dan sisa saldo kita sampai hari ini ada 530.000 ya. Semoga jelas ya tentang pengeluaran kas NYG kita. Demikian laporan NYG kita. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke, let's go. Ya, seperti itu teman-teman yang saya bisa sampaikan pada pengumuman ini yang telah diizinkan bagi kami dan juga bagi saya. Dan harapannya semoga bisa kita perhatikan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Yahoo. Baik, terima kasih pengumuman disampaikan pengurus NNG. Saat ini kita masuk pada ruang kesaksian 1-2 orang, karena mengingat waktu kita mungkin ada aktivitas yang lain atau ada yang mengerjakan tugas atau pelayanan yang lain. Saya berikan waktu kesempatan buat teman-teman 1-2 orang untuk bisa berbagi kasih Tuhan atau berupa tanggapan dari firman Tuhan yang sudah disampaikan. Silakan teman-teman. Oke teman-teman, pasti diberkati semua ya pada malam hari ini. Amin ya, amin. Nah, saya lihat kita semua pada diberkati Tuhan, dan kita langsung saja untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini.
Saya kembalikan kepada hambanya, Kak Meli, untuk menutup kita dalam doa. Mau sharing? Silakan. Shalom. Salam. Sorry, tadi saya lagi ini urusin ini mahasiswa. Sebentar ya. Silakan. Oke, puji Tuhan ya. Saya sempat dengar juga sih tadi bahas mengenai kitab Roma ya. Bicara mengenai pengharapan yang tidak mengecewakan. Saya juga melalui dengarkan firman Tuhan ini ya, kembali saya diingatkan tentu pengharapan yang dimaksud ini adalah maaf ya, ada jadi pengharapan ini adalah pengharapan yang kekal ya, di mana Tuhan memberikan kepada kita yaitu roh. Jadi saya juga ingat di mana yang menjadi suatu ayat yang sangat menghibur kita ya di dalam penghidupan, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di mana di Amsal 23 juga mengatakan ya bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, jadi firman Tuhan ini menjadi sesuatu apa ya yang membuat saya sendiri menjadi kuat bagaimana menghadapi segala situasi ya di mana menghadapi berbagai macam orang. Namun ada satu janji yang tidak palsu ya, yaitu janji Tuhan adalah janji yang pasti. Ya, dia memberikan harapan yang kekal ya. Puji Tuhan, itu saja yang saya bagikan. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Amin. Salam untuk semuanya. Shalom. Sehat semua ya. Tanda Zaro. Halo Triawan. Terima kasih Pak. Ya. Aku panggil Bapak sekarang. Oh jangan. Saya belum punya anak. Masih anak mahasiswa yang punya. Sungguh luar biasa yang sudah disampaikan Bang Tanazaro tadi ya. Wah, masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Tadi saya sudah bilang 1-2 orang dan saya akan menggenapkan jadi 2 orang untuk mau bersaksi. Bukan bersaksi sih, diberkati lewat firman Tuhan malam hari ini. Tadi saya sempat catat ya. Ada beberapa hal yang membuat anak muda hilang harapan. Yang bagian ketiga itu tidak mau diproses tapi suka protes. Ini menekan pribadi saya secara pribadi. Terima kasih buat Kameli. Ini di sini saya sering, jujur ya, saya sering dalam apalagi dalam satu kelas, apalagi di angkatan saya sering protes gitu. Dalam nggak main-main sampai emosi sama emosi gitu. Tapi anak Tuhan kan marahnya jangan sampai terbenam matahari gitu kan. Usahanya saat itu saja gitu. Kalau emosi ya saat itu aja, jangan bawa besok. Ya anak Tuhan mah gitu. Dan luar biasa ya hanya dengan kata ini mau diproses tapi suka protes gitu. Nah, terima kasih mengingatkan pribadi saya secara pribadi ya dengan lewat firman Tuhan malam hari ini. Dan firman Tuhan ini bagaikan tamparan, hajaran buat saya untuk membentuk karakter pribadi saya, untuk penguasaan pribadi saya. Luar biasa. Mungkin malam hari ini malamnya spesial. Saya terima satu berkat yang luar biasa ya. Haleluya. Amin. Haleluya. Tidak mau diproses, tapi suka protes. Itu aja dari saya. Mungkin diganjilkan sama Bang Fasehi atau bagaimana, silakan. Kalau tidak ya kita akan mengakhiri ibadah kita. Atau masih ada yang lain, saya persilakan satu lagi lah biar ganjil. Evan, Pada sini. saya nggak nunjuk ya, tapi saya cuma sebut. Saya sebut Evan. Silakan. Memang tebakan kita sudah searah, Bang. Saya mau sebutkan tadi, tapi saya harus melihat situasi dulu. Silakan, Kak. Sering dibilang kan jangan nunjuk-nunjuk, tapi Betul. boleh sebut. Silakan, Kak Evan. Ya,
Shalom, selamat malam teman-teman. Shalom, selamat malam Kak Eva. Halo, Malam. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Dan tadi nggak mau ngomong ya, cuman karena sudah disebut namanya ya, sudahlah. Ya, memang betul sih, seperti yang Kak Triaman bilang bahwa harusnya untuk mendapatkan hal-hal yang baik, bahkan supaya pendewasaan rohani kita itu bisa terbentuk lebih meningkat lagi, kita memang harus melewati banyak proses, melewati banyak proses. Terkadang ada orang-orang bilang, oh di tempat ini saya diproses, tapi terkadang mereka nggak sadar bahwa mereka sering mengeluh, mereka sering protes kepada orang-orang yang memproses mereka, bahkan sering protes kepada Tuhan. Jadi memang itu yang sering terjadi, sangat itu yang sering terjadi. Dan itu protes itulah yang sering menghalangi pertumbuhan rohani seseorang. Itu yang sering menghalangi bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena kita sering protes, sama halnya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka padahal Tuhan sudah melakukan yang terbaik, tapi mereka selalu protes sehingga menghalangi mereka untuk masuk dalam tanah perjanjian. Jadi pelajaran buat kita pada malam hari ini, berilah diri untuk diproses, jangan banyak protes. Itu aja pesan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Makin dikuatkan ya, secara pribadi makin dikuatkan. Soalnya kata-kata ini simple tapi mematikan. Simple mematikan. Ya istilahnya kembali ke diri kita masing-masing. Itu aja. Baik, mungkin ada yang mau genapi jadi 4 orang biar pas. Kan nggak ada pasangan gitu kan, harus ada pasangan maksudnya. Gitu. Silakan. Biar genap jadi 4 orang. Jadi udah dapat pasangan dong. Wah, ini nggak ada ini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Pasti diberkati malam hari ini, saya yakin diberkati kita semua. Oke, teman-teman, mengingat waktu kita, saya kembalikan kepada hambanya, Kameli, yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk menutup kita dalam doa, sekalian doa berkat. Silakan, Kak. Oke, terima kasih dan terima kasih buat tanggapannya. Terberkati ya oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, sesuai dengan yang tadi mengesah ya, kayaknya protes ya, suka protes tapi tidak mau diproses. Ya, kiranya kehidupan kita jangan suka protes, tapi mencintai proses. Karena hasil yang baik pada malam hari. Syukur bagimu Tuhan, kembali kami mengucapkan banyak terima kasih atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami hingga ibadah melalui via Zoom pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Tuhan mengasihi semua karena anugerah-Mu bagi kami. Darah firman-Mu pada malam hari ini terus menguatkan setiap iman tiap apa yang kami harapkan karena kami harapan yang luar biasa adalah imam kami yang paling besar untuk menuju jalan yang benar dan mendapatkan mahkota yang mulia dan kehidupan yang kekal. Berkati juga hamba-Mu yang memimpin pujian pada malam hari ini, saudara kami, karena Tuhan Engkau memberkati beliau dalam segala cita-citanya, dalam segala pergumulannya, keluarganya, bahkan perkuliahannya. Semuanya kami yang ada dalam grup ini, Tuhan Engkau memberkati kami dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, pakailah masa muda kami Tuhan, biar kehidupan kami jangan suka untuk protes, tapi mencintai proses yang dari Engkau, karena proses itu membawa kami ke dalam pengharapan yang lebih luar biasa, membawa kami dalam pembentukan rohani kami, membawa kami dalam kedewasaan rohani kami dalam secara pribadi maupun dalam secara karakter kami ya Tuhan. Terima kasih dan kami akhiri semuanya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus berkati tiap kami, apapun rencana-rencana dalam MYG ini, kiranya Tuhan Engkau mewujudkan setiap program-program bentuk
biar semuanya Tuhan boleh berjalan sesuai dengan berkati para teman kami yang sudah hadir maupun yang belum join, apapun masalah kendala mereka, tapi kami percaya ke depan bisa berjumpa bersama ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Amin. buat Kameli dan teman-teman semua. Kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Japi malam hari ini jangan kita juga lupa buka kamera dulu. Ada tim yang mau ambil dokumentasi kita. Kita bergaya. Keluarkan senyumnya yang manis, yang ganteng. Asik. Wih, tim medianya tutup kamera. Silakan. Tri bisa ambil foto nggak? Soalnya laptop saya lagi. Baik bang. Oke teman-teman. Saya Kita boleh ambil. Saya Oh, boleh silakan. ambil kalau mau. Silakan bang. Oke. Sudah semua? Aku cari love-ku dulu bang. Oke, cari love-mu. Saya cari segitiga ya. Oke. Sudah semua? Saya hitung mundur ya. Oke. 3, 2, 1. Oke, sudah.